Enggak nggak berangkat. Saya mau ke nenek ya. Iya, besok pagi. Berangkat, Bun. Assalamualaikum. Wah, bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MVS, motovlog santai di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini saya kembali untuk melakukan perjalanan menuju Kampung Gabus Singkil, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, untuk nanti melanjutkan perjalanan ke daerah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, tepatnya ke Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta. Karena pada hari ini bertepatan dengan haul Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, dan Nahdlatul Wathon. Pagi ini saya akan melakukan perjalanan santai menuju Kampung Gabus, Tambun Utara, Bekasi, untuk nanti berangkat bersama para jamaah, para alumni, para muhibbin yang ada di Kabupaten Bekasi menuju daerah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Seperti biasa, mengawali perjalanan pagi ini, kita mengawali dengan berdoa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, sahabat MPS, berada di Jalan Utama Veteran 3 menuju arah Ciawi, Bogor. Saya mengawali perjalanan menuju Kampung Gabus Singkil, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, untuk nanti sore melanjutkan perjalanan ke daerah Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, tepatnya ke Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta untuk menghadiri acara haul ke-27 Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid. Sekaligus juga dilaksanakan kegiatan hari puncak daripada kegiatan Hari Santri Nasional, reuni akbar, dan juga panggung gembira Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta. Seperti apa keseruan perjalanan dan juga nanti di acara di lokasi di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta, tetap ikuti dan tonton video ini sampai selesai. Mungkin saya tidak akan ambil full gambar secara keseluruhan. Nanti akan ada bagian-bagian yang harus saya pangkas. Untuk saat ini perjalanan dari Desa Banjarwangi
melintas di Desa Banjarwaru terpantau masih aman lancar. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Oke, sahabat MPS, melintas di pertigaan Sesepan. Kanan itu ke arah puncak Bogor yang terlihat sudah terjadi kepadatan, sepertinya satu jalur. Saya berubah rencana ini. Sepertinya harus ambil ke jalur kota. Karena ke arah puncak ini sudah terpantau padat, macet ya. Nah, menghindari kemacetan, saya ambil jalur kota saja. Nanti melintas di Bendung Katulampa ke Jalan Baru dan masuk ke Jalan Utama Jakarta Bogor. Nah, ini kepadatan sudah sampai mana nih? Sampai rumah sakit mungkin. Menunjukkan bahwa sudah terjadi one way di jalur puncak Bogor. Menghindari kemacetan, biasanya saya melintas di Bukit Pelangi ya. Tapi karena terlihat ini sudah macet di sini, saya harus ambil jalur lain ke arah Kota Bogor. Untuk nanti masuk di Bendung Katulampa ke Jalan Baru dan masuk ke jalur utama Jakarta Bogor. Bisa untuk ambil lurus ke Tajur, Sukasari, Baranang Siang, Kebun Raya. Namun sepertinya akan terjadi lebih macet lagi di sana. Oh, ini sangat panjang nih, sudah kemacetan terjadi sampai UPEKI ya, unit percetakan Al-Quran. Yang di sebelahnya itu, di depan itu gedung kantor urusan agama KUA Kecamatan Ciawi yang hari ini juga sedang ada hajat, sedang digunakan untuk hajat aulanya. Sebelah kanan ini Polsek Ciawi dan di depan ini Pasar Ciawi Kabupaten Bogor. Ini sudah terpantau banyaknya bus yang melintas di Ciawi Bogor menuju jalur puncak untuk berwisata. Berada di perempatan Ciawi, kondisi sedang lampu merah. Sudah hijau. Kita lanjutkan. Oke, ke kiri itu ke arah Sukabumi, kanan ke arah Jakarta via tol Jagorawi,
lurus ini ke arah Tajur Kota Bogor. Dan sekarang posisi sudah memasuki wilayah Kota Bogor. Melintas di depan ini jembatan Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Cuacanya sangat cerah pagi ini. Sabtu 26 Oktober 2024. Bagi sahabat MPS di mana saja berada, saya doakan mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Yang sebenarnya juga kondisi saya baru fit, ini baru sehat dari penyakit yang saya juga tidak bisa memastikan itu penyakit apa. Yang pasti beberapa waktu lalu, kurang lebih 10 hari, saya mengalami kondisi yang kurang sehat. Dan mungkin sekarang juga ini suaranya masih agak bindeng ya. Mudah-mudahan perjalanan ini menjadi hiburan sekaligus obat saya untuk bisa sembuh normal seperti biasa. Dengan wasilah yang pertama silaturahmi dengan orang tua, dengan para guru, dengan rekan-rekan seperjuangan dari alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta yang pada sore dan malam hari ini akan dikumpulkan di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta dalam rangka memperingati haul Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, pendiri dari Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, dan Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan acaranya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti sore saya akan melanjutkan perjalanan dari Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi bersama rekan-rekan alumni, para jamaah, para muhibbin, para pecinta yang juga insya Allah akan turut menghadiri kegiatan nanti sore dan malam. Insya Allah kalau tidak ada halangan nanti saya akan record perjalanan dari Kampung Gabus menuju Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta. Posisi tepat berada di depan Ramayana Tajur. Kondisi lalu lintas masih terpantau aman dan lancar meskipun itu di depan ada sedikit penumpukan ya. Hanya nanti saya tidak langsung ke jalur Pajajaran, saya harus potong jalur melintas di Bendung Katulampa yang tepat ada di depan. Nanti ini saya belok. Nah, di depan ini saya akan belok kanan untuk masuk di jalur Babadak dan nanti melintas di Bendung Katulampa.
Oke, masuk di jalur utama Babadak menuju Bendung Katulampa. Terpantau masih normal, lancar. Mudah-mudahan sampai ke Bekasi, sampai ke Kampung Gabus, perjalanannya selalu diberikan kelancaran dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya saya melintas lewat ke jalur Gadok tadi ya untuk menuju Kampung Gabus, pulang ke rumah orang tua. Namun karena tadi kondisi sudah terlihat terjadi penumpukan di jalur Sesepan menuju arah Gadok, ya saya putuskan untuk melintas di jalur kota saja. Dengan titik pertemuan itu nanti di sirkuit Sentul. Kalau lewat Bukit Pelangi juga sama, nanti melintasnya di persis di depan gerbang sirkuit Sentul. Namun kali ini saya ambil ke jalur kota. Dan insya Allah mungkin besok minggu pagi saya kembali dari Bekasinya lewat jalur Bukit Pelangi. Selamat datang di Kampung KBRW 02, Kampung Babadak, menuju Bendung Katulampa nih nanti di depan sebentar lagi. Bagi kalian warga Bogor mungkin sudah tidak asing ya jalur ini, melintas di jalur Bendung Katulampa. Tapi bagi kalian yang berada di luar kabupaten ataupun kota Bogor, jika kalian ingin tahu posisi atau letak di mana Bendung Katulampa, silakan ikuti saja video ini sampai nanti saya betul-betul melintas di atas Bendung Katulampa tersebut. Nah, ini nggak jauh nih di depan, sebentar lagi. Tuh sudah kelihatan posnya. Oke, sahabat MVS, selamat datang di Bendung Katulampa. Ini tepat di belakang pos ini. Nah, ini dia. Posisi debit airnya masih terbilang normal ya, karena tidak terjadi hujan. Alhamdulillah, beberapa waktu ini tidak ada hujan di Bogor. Oke, sahabat MPS, saya melintas di atas Bendung Katulampa. Bagi kalian yang takut dengan ketinggian, mungkin lebih fokus untuk ke jalan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ke kanan itu bisa kembali ke Gadok, Puncak Bogor. Saya ambil ke jalur kota untuk masuk nanti di jalan baru, keluar di jalur utama Jakarta Bogor. Seperti ini kondisi di wilayah sekitar Bendung Katulampa. Terpantau juga debit airnya sangat kecil. Ini di sebelah kanan juga ada aliran sodetan daripada Bendung Katulampa tadi ya. Kalau di air ini meluap, baru Bendung Katulampa ini terbilang waspada. Namun untuk saat ini kondisinya masih normal ya, bahkan cenderung debit airnya sangat kecil. Ini sudah mulai rapat nih perjalanannya ya, sepertinya karena ada yang hajatan tadi juga. Seperti ini kondisi jalur alternatif untuk menuju ke jalan baru, ke tanah baru. Untuk masuk di jalur utama Jakarta Bogor.
Yang bikin capek ketika melintas di jalur ini adalah banyaknya polisi tidur yang sebentar-sebentar jika kita melintas di jalur ini untuk sering-sering menginjak rem, menurunkan gas, dan itu sebenarnya yang membuat cepat lelah di dalam berkendara ya. Tapi kalau jalurnya mulus, lancar, itu lebih semangat di dalam mengendarai sepeda motor terutama ya. Nah ini sudah entah berapa polisi tidur yang sudah kita lalui tadi ini. Karena di jalur ini juga banyak ada sekolah SD juga, banyak anak kecil, jadi demi keselamatan pemerintah setempat membangun banyak tanggul agar kendaraan itu tidak kebut-kebutan ya di jalur ini. Di sebelah kanan juga ini ada SD Katul Hampa. Tadi di sebelah kiri juga ada. Nah, seperti ini kondisi jalur di sekitar Bendung Katulampa ya, yang mungkin sudah tidak asing bagi kalian yang sering melintas di jalur Bendung Katulampa ini menuju ke Jalan Baru. Mudah-mudahan ini mikrofon yang saya gunakan berfungsi ya. Dan juga pengaturan handphone tadi saya lupa datanya dimatikan atau tidak ya. Kalau datanya tidak dimatikan, biasanya nanti dia mati otomatis karena ada notifikasi yang muncul yang dapat mematikan semua fungsi dari penggunaan kamera. Jadi hari ini saya merekam dengan kamera handphone yang saya simpan di dada menggunakan cat strip. Untuk action cam-nya nanti saya gunakan buat perjalanan sore dari Kampung Gabus menuju Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta. Dan saya masuk di Jalan Baru untuk menuju jalur utama Jakarta Bogor. Di jalur ini terpantau lancar ya, karena ada dua lajur, ada dua jalur yang masing-masing satu jalur ini terdiri dari dua lajur. Dan di sini juga sama, banyak polisi tidurnya ya. Dan sekedar informasi bagi kalian yang mungkin mencari atau membutuhkan tanaman hias, di Jalan Baru inilah tempat yang mungkin sangat saya rekomendasikan, karena banyak sekali ini di kiri kanan jalan ini banyak para penjual tanaman hias yang mungkin bisa menjadi
hiasan di rumah kalian bagi yang membutuhkan ya. Jadi sekedar informasi yang bisa saya rekomendasikan bagi yang mencari tanaman hias di jalur ini banyak sekali nih, kiri kanannya tanaman hias semua. Boleh dipilih sesuka hati, untuk harga bisa disesuaikan ya. Karena beda ukuran, beda jenis pohon, beda harga. Jadi sekali lagi buat kalian para pecinta tanaman hias atau yang sedang mencari tanaman hias, mungkin di Jalan Baru ini menjadi satu tempat yang sangat direkomendasikan untuk kalian bisa mencari, memilih, dan membeli tanaman hias tersebut sebagai kelengkapan taman yang ada di rumah kalian masing-masing. Dan sahabat MPS di mana saja berada, jalur ini sangat sejuk, rindang, adem terutama. Seperti jalur ini sekarang nih yang saya lewati luar biasa, seperti lorong waktu ya. Apalagi kalau malam. Nah, ini menjadi salah satu jalur favorit saya ketika melintas ke kota Bogor ya. Selain di Jalan Pajajaran. Posisi Jalan Pajajaran juga sebenarnya ini di sebelah kiri. Posisinya tepat di sebelah kiri. Tapi karena saya mau langsung ambil jalur ke Jalan Jakarta Bogor, tepatnya nanti keluar di daerah Kedung Halang ya, Polres Kedung Halang. Jadi saya ambil ke Jalan Baru ini. Yang pertama karena memang jalurnya juga sepi. Yang kedua ya sangat indah untuk dinikmati. Pokoknya seperti itu. Jadi bagi sahabat MPS yang ingin melintas di jalur Bogor, silakan bisa pilih jalur sesuai keinginan hati, mau lewat mana saja boleh ya. Dan ini menjadi salah satu rekomendasi bagi kalian yang mungkin belum pernah melintas di jalur ini. Nanti ujungnya ada di mana sih jalur ini ya? Ujung jalur ini tepat berada di perempatan Warung Jambu. Di lampu merah Warung Jambu itulah ujung daripada jalan yang saya lalui saat ini. Menjadi jalan alternatif juga bagi kalian yang ingin melintas di kota Bogor namun tidak ingin bermacet-macetan atau tidak ingin diputar perjalanan kalian di Kebun Raya Bogor dan juga di jembatan Jalan Baru ya. Karena nanti ini di sini bisa masuk ke perkampungan warga juga. Ada jalan alternatifnya untuk bisa tembus langsung di jalur utama Jakarta Bogor. Ya, seperti yang saat ini saya akan lakukan. Saya nanti akan melintas di jalur warga di kampung, perkampungan. Ya, saya juga nggak tahu nama kampungnya apa itu. Sering melintas tapi tidak diperhatikan nama kampungnya apa gitu. Dari sini kalian tinggal lurus aja, ikuti karena jalannya hanya ada satu. Di depan nanti ada lampu merah. Kiri itu nanti bisa ke Jalan Pajajaran. Saya nanti akan ambil lurus ke arah Warung Jambu. Mudah-mudahan dengan melakukan perjalanan ini bisa lebih menstabilkan diri saya untuk bisa lebih fit, lebih sehat lagi. Karena masih dirasa kurang stabil ya. Penglihatan masih agak sedikit kabur ya. Mudah-mudahan dengan wasilah melakukan perjalanan ini untuk bersilaturahmi, untuk menghadiri kegiatan haul daripada guru besar saya di pesantren, menjadi wasilah hiburan, kesembuhan dari penyakit yang saya alami beberapa waktu lalu.
Oke sahabat MPS, selamat menyaksikan perjalanan. Nanti saya akan perbaharui informasi di setiap momen perjalanan yang terekam di kamera handphone saya ini. Selamat menyaksikan. Nah, di depan ini ada lampu merah, kiri itu ke Jalan Pajajaran, lurus ke Simpang Warung Jambu. Sambil yang lurus untuk nanti bisa masuk ke jalan alternatif ke perkampungan warga. Untuk masuk di jalur utama Jakarta Bogor. Siap-siap jalan dalam waktu 3 detik. 3, 2, 1. Hijau. Silahkan jalan. Ayo. Nah, di depan sahabat MPS, saya akan belok kanan untuk masuk ke daerah pemukiman warga. Saya nggak tahu ini daerah apa namanya ya. Oke, yang tahu nama tempat ini atau kampung ini, jalan ini silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Karena jujur saya juga belum tahu ini namanya daerah apa ya. Meskipun sering melintas, tapi tidak ngeh. Saya coba cari informasi ini di banner nih. Banner-banner yang terpasang di warung ini daerah apa namanya ya. Mana? Nggak ada.
Jalan Azimar. Nggak tahu nama jalannya apa ini lah. Yang penting nanti saya keluar di jalur utama Jakarta Bogor. Nah, di sini kita mulai masuk ke pemukiman warga. Jalannya sempit, kecil, hanya bisa dilalui oleh satu mobil ya. Jadi kalau berpapasan harus ada yang mengalah di antara salah satunya dengan mencari space yang bisa muat untuk melintas dua kendaraan. Untuk sepeda motor masih dalam kategori aman. Meskipun dalam situasi tertentu terkadang di jalur ini juga terjadi kemacetan karena penumpukan kendaraan bermotor ya. Sepeda motor terutama. Ada SDN Kaum Sari, oh berarti daerah Kaum Sari ini. Oke sahabat MPS, ini akhir dari perjalanan tadi melintas di perkampungan warga. Dan di depan ini nanti sudah berada di jalur utama Jakarta Bogor. Menuju saya ambil ke arah Jakarta karena nanti saya harus belok di simpang sirkuit Sentul ya. Untuk melanjutkan ke jalur Citerep. Nah, ini dia di depan ini sudah kiri itu ke arah Puncak Bogor, kanan ini ke arah Jakarta. Saya ambil ke arah Jakarta untuk masuk nanti di jalur perempatan sirkuit Sentul. Oke, sahabat MPS, berada di jalur utama Jakarta Bogor, arah Jakarta, melintas ini di depan Polres Kedung Halang, Polresta ya, Kedung Halang. Tepat di sebelah kiri ini.
Bagi kalian yang ingin membuat SIM, memperpanjang SIM, STNK, ini bisa dilakukan di Polresta Bogor Kota, tepatnya di daerah Kedung Halang. Jalur utama Jakarta Bogor saat ini terpantau dalam kondisi ramai lancar ya, baik dari arah Jakarta menuju Bogor ataupun sebaliknya. Emak-emak tuh kelakuannya. Main belok weh. Dan di depan ini lampu merah Tapioka menuju arah Karadenan ke kiri, lurus ke arah Jakarta. Terjadi penyempitan jalan ya di daerah ini menuju ke arah Jakarta.
Tepat berada di lampu merah Jalan Raya Bogor. Sebelah kiri ini Samsat Kabupaten Bogor dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Bagi kalian yang ingin melakukan pembuatan SIM, panjang STNK, ganti kaleng bagi warga Kabupaten Bogor, ini dilakukan di Samsat Kabupaten Bogor yang posisinya tepat di sebelah kiri saya ini. Ada pertigaan masuk ke arah kiri ya. Oke, saya lanjutkan perjalanan menuju satu titik lampu merah lagi untuk belok di jalur yang menuju ke arah sirkuit Sentul. Oke, di depan ini ada perempatan ya menuju lurus itu ke arah Cibinong, Depok, Jakarta. Kanan nanti ke sirkuit Sentul, kiri ke Stadion Pakansari. Nanti saya ambil ke jalur yang sebelah kanan untuk masuk ke arah jalur sirkuit Sentul. Nah, ini ada tronton ya yang mengangkut para pelajar untuk melakukan camping ya. Karena di sebelah kiri ini ada tempat camping. Macet, saudara-saudara. Banyak ternyata. Kita harus potong. Nah, di depan ini lampu merah, saya akan ambil ke arah kanan, masuk di jalur utama sirkuit Sentul. Lurus itu ke arah Depok, Cijantung, Jakarta, Kramat Jati. Oke, masuk di jalur utama menuju sirkuit Sentul. Di sini akan ada pecah jalan ya, karena ada yang mau belok ke kanan. Saya lurus terus sampai nanti bertemu Tugu Pancakarsa yang menjadi simbol atau ikon Kabupaten Bogor yang dibangun pada masa pemerintahan Bupati Ade Yasin ya kalau nggak salah.
Di depan sana itu terlihat perbukitan Hambalang, tempat Bapak Presiden Prabowo. Tuh mungkin terlihat tuh ada bendera besar di sana. Tuh Bukit Hambalang. Mudah-mudahan gambarnya bisa terlihat jelas ini karena melawan arah cahaya matahari. Bisa jadi black light nanti. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Oke sahabat MPS, perjalanan saya yang tadi seharusnya melintas di jalur Bukit Pelangi, melintas di Gadok, jalur Puncak Bogor, saya gagalkan karena melihat kondisi tadi sudah cukup padat, macet ya, meskipun paling hanya sampai di jembatan Gadok. Untuk ke dalam itu sudah tidak mungkin macet ya. Jadi saya putuskan untuk ambil jalur lain ke arah kota, sehingga saya sekarang melintas di jalur ini. Dengan titik pertemuan itu nanti di Tugu Pancakarsa, baik dari jalur yang seharusnya tadi saya ambil ke Bukit Pelangi ataupun ke jalur kota, untuk menuju ke jalur Citerep, Cilengsi, Bekasi, sampai nanti ke Kampung Gabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Titik pertemuannya itu nanti ada di Tugu Pancakarsa tadi. Oke, tetap ikuti perjalanan saya, ikuti, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, ini sahabat MPS, kita melintas di terowongan jalur Sentul, Citerep Sentul, sirkuit Sentul, maaf. Yang di depan ini adalah Tugu Pancakarsa. Sepertinya tidak terlihat di kamera saya ya, karena saya menggunakan kameranya yang permanen, nempel di dada menggunakan chest strip, jadi tidak bisa mengambil angle semua objek yang ada di kiri kanan ya, karena kamera yang saya gunakan, kamera handphone ini hanya fokus lurus pemandangan depan. Action cam belum saya gunakan karena untuk nanti sore melakukan perjalanan ke Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta. Oke sahabat MPS, berada di jalur Sentul menuju arah Citerep untuk nanti masuk ke jalur utama Citerep Cilengsi. Mudah-mudahan lancar ya, mengingat ini hari Sabtu biasanya banyak digunakan untuk melakukan perjalanan ke arah puncak nih. Dan di jalur Cilengsi, Citerep Cilengsi juga nanti bakal banyak kendaraan besar ya, karena banyaknya perusahaan atau pabrik-pabrik di sepanjang jalur Citerep, Cilengsi sampai ke Bekasi nanti. Jadi kalian tidak asing untuk melihat kendaraan-kendaraan besar di jalur tersebut, mengingat memang banyak sekali pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang memang ada di jalan tersebut.
Oke sahabat MPS, saya mau cek bensin dulu karena jarumnya ini tidak begitu berfungsi, agak sedikit error ya. Jadi saya mau cek dulu. Kalau kosong kita isi, kalau masih penuh ya kita lanjutkan saja perjalanan sampai nanti ke titik peristirahatan. Oh, masih banyak. Oke, lanjutkan aja perjalanannya. Nanti istirahatnya di sekitar Kelapa Nunggal. Oke, saya lanjutkan. Mengingat tadi bensinnya masih banyak lah, sampai cukup untuk sampai ke Cilengsi bahkan ke Bekasi ya. Tapi nanti diisi di pom bensin sekitar Kelapa Nunggal. Sekalian istirahat di tempat biasa ya, di Indomaret saya biasa istirahat kalau melakukan perjalanan dari Kampung Cibolang, Ciawi Bogor menuju ke arah Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mudah-mudahan videonya masih aktif nih. Khawatir ada notifikasi mati, jadi percuma saya berbicara dari awal sampai akhir ini nanti tidak terdengar. Nah, di sini kita akan mulai menemukan kendaraan-kendaraan besar seperti ini. Oke, gitu sahabat MPS. Jadi jalur ini merupakan jalur yang sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar karena banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pabrik di sepanjang jalan dari Citerep menuju ke arah Cilengsi. Gitu juga nanti dari Cilengsi ke Bekasi ya. Akan banyak sekali nih kendaraan-kendaraan besar yang akan nanti kita temui di jalan. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu banyak ya. Oh, ini di depan ada lagi tuh. Ini tol Gunung Putri menuju Jagorawi.
Nah, seperti ini sahabat MPS nih kalau melintas di jalur ini. Banyak sekali kendaraan-kendaraan besar. Jadi disarankan untuk kalian yang melintas di jalur ini untuk tetap berhati-hati dan waspada ya. Jaga keselamatan, jaga jarak kendaraan, pelan-pelan saja, yang penting selamat sampai tujuan. Kendaraannya besar-besar. Jadi padat merayap nih.
Oke, sahabat MPS, saya sudah berada di jalur Papanunggal menuju Cilengsi, namun harus isi bensin dulu sambil istirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Kampung Gabus, Tambun Utara, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, isi bensin dulu.
30 aja cukup. Sambil istirahat dulu. Tiga puluh ah? Ya. Oke, makasih. Oke, sahabat MPS. Istirahat dulu nih di sebelah di Indomaret. Sebelum nanti melanjutkan perjalanan ke arah Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oke, alhamdulillah sudah berada di tempat biasa. Saya istirahat dulu.